Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, my name is Dede Setiako. This is I am present section 1.2 Mathematical Induction. Di sini saya Dede Setiako akan mempresentasikan tentang bab 1.2 yaitu tentang induksi matematika. Okay. Mathematical induction is powerful method of proof and frequently used to establish the validity of the statement that are given in the terms of the natural number. Jadi induksi matematika adalah metode pembuktian yang ampuh, powerful method yang sering digunakan untuk menetapkan validitas statement atau validitas pernyataan yang diberikan dalam hal natural number atau bilangan asli. Okay. Although its utility is restricted to this rather special context, mathematical induction is an indispensable tool in all branch of mathematics. Jadi dalam konteks ini ya, induksi matematika itu alat yang diperlukan untuk all branch of mathematics atau semua cabang matematika. Since many induction proofs follow the same formal lines of argument, we will often state only that a result follow from mathematical induction and leave it to the reader to provide the necessary detail. Jadi banyak bukti induksi yang mengikuti argumennya, sehingga akan dinyatakan bahwa hasil tersebut merupakan induksi matematika. Maka hal ini perlu dilakukan secara detail. Nah, di bagian ini atau in the section, we will state the principle and give several example to illustrate how inductive proofs proceed. Nah, di sini kami akan menggambarkan bagaimana bukti induksi matematika itu. Yang di sini n equals is 1 2 3. Ya, n di sini adalah natural number atau bilangan asli with the usual arithmetic operation of addition and the multiplication, and with the meaning of a natural number being less than another one. We will also assume the following fundamental property of n. Ya, karena operasi aritmatika biasanya itu kan penjumlahan, perkalian, dan pembagian ataupun lainnya. Nah, di sini digunakan bahan perkalian dan pembagiannya adalah fundamentalnya itu property of n, yaitu natural number. Selanjutnya point 1.2.5 will ordering of property of n atau properti dari n. Di sini every non-empty subset of n has a less element, di mana setiap subset n tidak kosong itu memiliki elemen terkecil. A more detailed statement of this property is also followed. If S is subset of n, and if S is not equal, not zero, then there exists then there exists m member
from S such that M I'm so sorry, yes, that M less than equal to K for all K member of S. And on the basis of the Hell ordering property, we shall derive a version of the principle of mathematical induction that is expressed in terms of the subset of N. Jadi jadi di sini pernyataan yang sering muncul atau yang lebih rinci jika S adalah bagian dari N, subset of N, dan jika S bukan atau tidak sama dengan bukan 0, maka ada M adalah anggota S, sehingga M itu kurang dari K untuk semua K bilangan S. Jadi berdasarkan properti atau berdasarkan data tadi, maka mendapatkan versi prinsip induksi matematika yang dinyatakan dalam himpunan bagian N. Induction that is expressed in the term of subset of N. Yes, okay, next point 1.2.2 principle of mathematical condition induction. Atau di sini prinsip dari matematika induksi. Oke, kita masuk. Let S be a subset of N that possesses the two properties. Yaitu kita misalkan S adalah himpunan bagian dari N yang memiliki dua properti, yaitu yang pertama the number one member S. 2 for every K member N, if K member S, then K add 1 member S. Then we have S equal to N. Di sini yang pertama yaitu 1 itu adalah anggota S dan yang kedua adalah K anggota N. Jika K anggota S dan ketika K plus 1 adalah anggota S, maka di sini kita mempunyai S sama dengan N. Oke, proof atau langsung kita ke pembuktian. Suppose the contractly that S is not N. Pertama kita misalkan dulu sebaliknya. Contractly adalah S not equal N. S bukan N. Then set N or S is not empty. Nah, kemudian himpunan N atau S itu bukan himpunan kosong. So by the Weil ordinary principle, it has at least element M. Oke, jadi prinsip pengaturan itu memiliki unsur paling sedikit, yaitu M. Since one member S by hypothesis 1, we know that M M greater than 1, but this implies that M minus 1 is also a natural number. Oke. Ya, di sini kita masukkan 1 adalah anggota S sesuai dengan hipotesis pertama, ya. Dan juga kita akan mengetahui bahwa M itu lebih besar daripada 1, but it implies that M min 1. Tapi itu mengisyaratkan bahwa M-1 adalah bilangan asli. Nah, since M min 1 less than M, and since M in less element in N such that M
is not member S, we conclude that M-1 member S. Ya, jadi di sini mengisyaratkan M itu dikurangi M-1 juga merupakan bilangan asli ya. Sejak M-1 kurang dari M karena M adalah elemen terkecil di N, sehingga M itu bukan anggota S. We now applying hypothesis 2 to element K equal M-1 in S to infer that K plus 1 equal to M-1 plus 1 equal M belongs to S. Nah, di sini kita akan menerapkan hipotesis kedua, yaitu di elemen K sama dengan minus 1. Ya, K sama dengan M-1 di dalam S. Ya, bisa dipahami ya, di dalam S, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini bertentangan dengan fakta bahwa M bahwa di sini ya, di sini but statement contradictive that fact that M not member S since what obtained from assumption that N or S is root empty, we have obtained a contradiction, therefore we must have S equal N. Ya, di sini berarti diperoleh bahwa N atau S itu tidak kosong dan memperoleh kontradiksi dikarenakan K plus 1 sama dengan M-1 plus N sama dengan M, karena M itu milik S, sehingga kita harus memiliki S sama dengan N. Oke. Next. The principle of mathematical induction is often set forth if the framework of properties or statement about natural number. Ya, jadi di sini prinsip induksi matematika sering dituangkan dalam kerangka properti atau pernyataan tentang bilangan asli. If Pn is a meaningful statement about n member n. Di sini jika Pn adalah pernyataan yang berarti n adalah anggota n, then Pn may be true for some values of n and false for other. Dan juga misalkan Pn benar untuk beberapa nilai n, salah satu untuk yang lain. Di sini for example if P1n is that statement n square equals n, then P11 is true while P1n is false for all n greater 1. N member n on the other hand, if P2n is statement n square greater than 1, then P21 is false while P2n is true for all n greater 1 and n member n. Ya, jadi misalkan P1n adalah pernyataan dari n kuadrat sama dengan n, benar. Sementara P1n adalah salah untuk semua n lebih besar daripada 1, di mana n adalah anggota n. Nah, di sini on the other hand, if P2n is statement, di sisi lain jika P2n adalah pernyataan dari n kuadrat lebih besar dari 1, maka P21 adalah salah while P2n is true for all. Nah, sedangkan P2n itu benar untuk semua n lebih besar daripada 1.
Nah, ketika n adalah anggota n. In this context, the principle of mathematical induction can be formulated as follows. For each n member n, let P and be a statement about n. Suppose that 1. P1 is true. 2. For every k member n, if Pk is true, then P plus and P k plus 1 is true. Then Pn is true for all n member n. Jadi kesimpulannya P itu benar untuk semua n anggota n, dikarenakan di sini P1 is true for every k n. Nah, ketika semua k anggota n, jika P adalah k adalah benar, ketika P k plus 1 adalah benar. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya ini adalah oleh Mbak Dea di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Banyak saran mohon maaf dan juga banyak kata Inggris, grammar, perkataan, nada yang salah. Saya mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, selanjutnya kita akan mengerjakan number 6 ya. Proof that proof that n cubic plus 5n is divisible by 9 for all n member n. Ya, jadi di sini kita membuktikan bahwa n pangkat 3 ditambah 5n itu dapat terbagi oleh 6, di mana n adalah anggota n atau bilangan original atau natural. Ya, lanjut. Ya, di sini n pangkat 3 plus 5n dapat dibagi 6. Oke. Di sini kita masukkan n-nya sama dengan 1, di mana 1 cubic plus 5 multiply 1 divide 6. Okay. 1 cubic is 1 plus 5 divide 6 equal is 1. Yes, dan ini terbukti dapat dibagi oleh 6 ya. Next. 9n equal is 2. Nah, di sini kita masukkan 2 cubic plus 5 multiply 2 equal is 8 plus 10 18 divided by 6. Nah, ini terbukti equal is 3. And the last n equal is 3 cubic plus 5 multiply 3 27 plus 15. This is 42 divide 6 equal is 7. Oke, dan jadi pertanyaan itu adalah terbukti. Oke, thank you very much for your attention. Bye bye.